Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Silviani Nuryanti dari SD Negeri 3 Bangsa, Kecamatan Bekasen. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 24, Kelompok 3, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Saya akan mereview materi agenda 3 yaitu Manajemen ASN yang diampu oleh Bapak Dwiono SE MSI. Sebelum review materi Manajemen ASN, saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama saya mengikuti pembelajaran dengan Bapak Dwiono SE MSI. Bapak Dwiono SE MSI adalah seorang yang baik, berdedikasi tinggi, humoris, dan ramah. Beliau memberikan materi dengan jelas dan singkat. Pak Dwiono juga memberikan materi dengan menyenangkan, membawa peserta Latsar aktif dalam proses pembelajaran, serta memberikan kesempatan untuk memberi pengalaman antar peserta Latsar. Pesan, terapkan core value ASN berakhlak dalam menjalankan tugas sebagai ASN dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai. Jenis pegawai ASN terdiri dari dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. PNS sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Dia angkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Fungsi ASN ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, tugas ASN ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat kesatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. PNS dan PPK: 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Kemudian, PPPK juga berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, dan 4. Pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa 1. Jaminan kesehatan, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Jaminan kematian, dan yang keempat, bantuan hidup. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Dan yang selanjutnya yaitu sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Kemudian, manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua dan perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Sekian review materi manajemen ASN dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.